Malah begitu datang sakratul maut, istrinya menangis. Dia berkata sama istrinya, kenapa kamu nangis? Dia jawab, kehilanganmu. Suami saya mau meninggal. Jangan nangis, karena saat ini saya lagi sangat bahagia dan gembira. Alhamdulillah, Allah berikan sisa umur saya mampu mengkhatam Al-Quran 50.000 kali. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang hatinya terkunci. Itulah penaruhnya dosa dan maksiat yang membuat hati terkunci, akhirnya kita tidak bisa nikmati ibadah. Dan salah satu yang membantu kita hati terbuka, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi di mukaddimahnya, kalau anda suka berpuasa Isnin Kamis, tahankan sepanjang hari, jangan makan, dan isi sebanyak-banyaknya zikir, jangan bicara dunia. Anda saat itu akan merasakan, ya Allah, ternyata hari Isnin ini beda sama Senin yang kemarin. Itu sudah mujarrab dan terbukti. Semakin kosong perut kita, semakin jernih hati kita. Ayat selanjutnya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu sifat ahli tadabbur itu, begitu mereka membaca atau mendengar Al-Quran, ada tambahan iman. Iman naik. Iman naik. Kita mesti bertanya diri, berapa kali setiap hari kita baca, dan kenapa iman kita tidak pernah naik-naik? Itu kalau kita baca Al-Quran tidak pernah naik iman, sudah masalah. Apalagi tidak baca Quran sama sekali, itu sudah betul bersabda Rasul, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah, dan sebaik-baik zikir apa? Sebaik-baik zikir apa? Afdalul zikri, zikir yang paling agung? Tidak. Itu sebaik-baik zikir la ilaha. Seagung-agung zikir apa? Al-Quran. Al-Quran sendiri dibacakan itu sudah namanya zikir. Dari mana saya menerjemahkan Al-Quran sebagai zikir? Allah berfirman, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan zikir. Yang dimaksud zikir mana yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri sudah zikir. Zikir yang paling agung Al-Quran. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Seterusnya Surat At-Taubah 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Ya Allah, kapan saatnya kita bisa gembira saat membaca Al-Quran? Bapak Ibu, kadang kita menerima berita yang sangat luar biasa bagus, yang kita tunggu-tunggu.
Tiba-tiba ada yang memberitahu. Saking kita senang mendengar berita yang kita sudah lama tunggu-tunggu, kita saking senang kita menikhlasin hadiah buat orang yang membawa berita itu. Itu namanya tanda kita gembira. Kapan saatnya kita bisa gembira seperti ini, tapi bersama Al-Qur'an? InsyaAllah semua nanti ada latihannya. InsyaAllah habis kita sama-sama belajari, InsyaAllah Bapak Ibu nanti selanjutnya kalau baca Al-Quran merasa nikmat, nanti akan berkata, ya Allah terima kasih, ini baru saja saya ketemu nikmatnya Al-Quran. Ternyata benar kata orang saleh, sebelum dia menikmati Al-Quran, dia bilang saya membaca Al-Quran 20 tahun tapi tidak ada rasanya. Tapi begitu saya mempelajari kenikmatan Al-Quran, alhamdulillah sisa umur saya hidup dengan nikmatnya Al-Quran. Malah begitu datang sakratul maut, istrinya menangis. Dia berkata sama istrinya, kenapa kamu nangis? Dia jawab, kehilanganmu, suami saya mau meninggal. Jangan nangis, karena saat ini saya lagi sangat bahagia dan gembira. Alhamdulillah, Allah berikan sisa umur saya mampu mengkhatam Al-Quran 50.000 kali. Kalau kita mohon maaf, kalau mau bayangkan baki otak, mana orang mampu 50.000? Kita aja satu halaman sudah nantuknya minta ampun. Tapi masalahnya bukan berapa banyak khatam, tapi apa yang telah dirasakan oleh mereka dalam hati membuat enteng, rena, nikmat baca Al-Quran. Malah dia merasa dunia ini tak ada manfaat kalau tidak ada Quran. Malah salah satu orang salih dia berkata, yang membuat aku cinta dunia karena ada Quran dan salat malam. Yang membuat aku cinta dunia karena ada Quran dan salat malam. Kalau tidak ada Quran dan salat malam, saya tidak mau hidup di dunia. Allahu Akbar. Apa yang mereka rasakan sampai mereka melihat dunia ini indahnya luar biasa. Malah kita selalu melihat jamaahnya kesal, galau, punya masalah, sedih, lagi pusing. Tidak pernah kita punya senang, selalu setiap hari punya masalah. Yang berjodoh masalah, yang tidak berjodoh masalah, yang berkeluarga masalah, yang tidak punya anak masalah, yang kaya, yang miskin. Jamaah Sunda Kelapa masalah, jamaah masjid lain sama. Wala haula wala quwata. Salah satu yang membuat kita nikmati hidup, dan itulah yang saya mengharapkan. Demi Allah Bapak Ibu, kalau Allah boleh bukakan hati saya untuk Bapak Ibu melihat bagaimana rasa saya sayang sama Bapak Ibu, insya Allah berterima kasih kepada Allah. Salah satu yang membuat, karena saya sayang Bapak Ibu, saya harap dan selalu memohon kepada Allah, ya Allah, apa yang telah Engkau berikan kepada saya, kenikmatan, keindahan Al-Quran ini, ya Allah tolong bagikan kepada jamaah semua, supaya mereka bisa nikmati. Sisa umur kita tidak tahu berapa. Masa kita sambil mati belum dapat nikmatnya Al-Quran? Na'udzubillah. Apalagi kalau sepanjang sisa umur kita, biar 10 tahun atau kurang lebihnya, kita bisa nikmat. Malah setiap hari bertambah nikmat demi nikmat. Ya Allah, coba lihat rasanya apa kalau batin kita selalu merasa bangga dan bahagia. Itulah yastabshirun, mereka gembira. Seterusnya di surat Al-Isra ayat 107, 108 dan 109.
Mohon terjemahannya nanti Bapak Ibu masing-masing nanti dibuka di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 107, 108, 109. Terus kemudian surat Al-Furqan ayat 73. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana. Terus belum ya yang tadi. Mundur, kasih kesempatan. Mundur lagi. Mundur lagi juga. Suratul Isra sudah itu 107, 108, 109. Seterusnya surat Maryam. Sabar tuh. Surat Maryam 58. Surat Maryam 58. Seterusnya surat Al-Furqan 73. Terus surat Al-Qasas 53. Saya mohon semua ayat yang saya sampaikan menjadi PR, tugas kita. Besok tanggal merah. Betul? Libur kerja tapi tidak libur belajar. Seterusnya dari semua ayat yang saya sampaikan, tolong ini seindah-indahnya surat Az-Zumar 23. Salah satu surah yang paling saya suka selain surat Al-Baqarah, surat Az-Zumar ini. Karena di dalamnya, di dalam surat Az-Zumar ada satu ayat yang memberikan harapan setinggi-tingginya bagi orang yang sudah putus asa gara-gara dosa maksiat. Dalam satu ayat Allah rubahkan putus asa menjadi penuh dengan harapan walaupun dosanya sudah melalui batas. Ini yang membuat saya suka surat Az-Zumar ini. Dan salah satu ayat yang membuat saya suka ayat ini, surat Az-Zumar ayat 23. Kalau bisa Bapak Ibu kita masuk dalam golongan ini yang bisa merasakan keindahan Al-Quran, itu luar biasa. Kesimpulan dari beberapa ayat yang saya sampaikan, kita tampilkan atau menimbulkan 7 sifat. Dari ayat tadi, dari ayat-ayat yang sudah disampaikan, sudah Bapak Ibu menuliskan, ini kesimpulannya, intinya, isinya. Tinggal Bapak Ibu nanti dalam 7 poin ini, itu namanya, tolong dituliskan namanya. 7 ini namanya apa? 7 sifat ahli tadabbur. Sifat ahli tadabbur memiliki 7 sifat. Apakah harus membawa 7 semua? Tidak. Walaupun satu-satunya kita boleh dapat, itu sudah termasuk ahli tadabbur. Kalau kita sudah termasuk ahli tadabbur, berarti kita sudah termasuk ahlul Quran. Yang pertama, bersatuannya hati dan pikiran ketika membaca Al-Quran. InsyaAllah pertemuan yang akan datang khusus saya membahas ini. Bagaimana cara saya bisa membukakan hati dan mensatukan hati dengan fikiran supaya saya bisa nikmati Al-Quran. Walaupun saya tidak mengerti isinya, saya tidak mengerti kuncinya apa, caranya bagaimana. Ini insyaAllah yang akan menjadi bahasan saya hari Rabu InsyaAllah yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur, sehat walafiat. Terus yang kedua, menangis akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah menyampaikan, kalau belum bisa benar-benar nangis saat membaca Al-Quran, latihannya pura-pura. Itu langkah pertama, pura-pura nangis.
Ini yang ibu-ibu, bapak-bapak yang suka baca Yasin setiap hari. Yasin menjadi subhanallah salah satu ayat yang luar biasa. Dibuktikan secara medis salah satu surah yang mengembangkan kecerdasan surat Yasin. Membuat kita kecerdasan bertambah surat Yasin. Simak, bukan baca. Beda simak sama baca. Sekarang saya tahu Bapak Ibu suka banyak baca. Silahkan suka banyak baca, tapi sambil baca berikan waktu-waktu kesempatan untuk menyimak. Lewat HP-nya, lewat tipnya di rumah, lewat inspiran yang disimpan dalam telinga pas kita lagi di jalan. Subhanallah, surat Yasin. Yang merasa, mohon maaf, yang merasa dirinya terlalu pintar, saya tidak mau kata yang lain ya, atau merasa dirinya tidak cerdas, silahkan simak banyak surat Yasin. Apalagi anak-anak kita yang lagi ujian nasional. Subhanallah, itu mujarab surat Yasin. Itu dibuktikan secara medis, dibuktikan. Ternyata Al-Quran ini Bapak Ibu bukan manfaatnya untuk iman, bukan manfaatnya untuk agama, bukan manfaatnya untuk akhirat. Malah ada banyak manfaat untuk kesehatan kita, secara medis, secara psikologi, jiwa, lahir batin, kehidupan kita sehari. Memang luar biasa Al-Quran, luar biasa. Tapi sayang sekali, kalau saya boleh bagikan, Allah izinkan saya buka hati terus, saya ambil baki tangan saya terus saya siram untuk membagikan indahannya Al-Quran bagi Bapak Ibu, saya mau. Saya tidak akan pelit. Tapi mana bisa. Tapi mudah-mudahan lewat belajaran ini yang sama-sama, mudah-mudahan apa yang saya niatkan untuk Bapak Ibu mudah-mudahan bisa sampai. Supaya insya Allah saya hidup maupun saya mati, Bapak Ibu mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimanapun berada, baca Al-Quran, habis mendapatkan kunci-kuncinya, insya Allah akan nikmati. Dan begitu datangnya malaikatul maut, mudah-mudahan didatangi malaikatul maut kita lagi memegang Al-Quran. Yang ketiga, bertambah khusyuk. Memang kalau kuncinya bisa menangis, sebelumnya persatuan hati dan fikiran pasti bisa khusyuk. Itu juga termasuk dalam salat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar di poin 3 ini, bersatuan atau bertambahan khusyuk, kalau kita bisa khusyuk dalam baca Quran, 100% bisa khusyuk dalam salat. Yang keempat, bertambahan iman. Itu memang kelebihan Al-Quran. Tidak ada kitab selain Al-Quran yang kita baca menambah iman kita. Tapi kenapa kita sekarang merasa setiap hari kita baca tapi tidak merasa tambahan iman? Maksudnya iman di sini, iman yang membuat kita tenang dalam hidup, iman yang membuat kita nyaman dalam kehidupan, iman yang membuat kita selalu bahagia, walaupun merasa banyak kekurangan tapi bahagia luar biasa. Itulah tanda iman. Bagaimana supaya, karena iman sebenarnya sebuah peristiwa batin, bukan sesuatu. Kalau Islam lahir, Islam zahir, gerakan ibadah itu Islam. Jadi kalau kita bisa melihat seorang bekerja ibadah, kita bilang, oh misal ada orang salat, oh ini orang Muslim, ini orang Islam. Tapi kita tidak bisa bilang ini orang iman, karena iman memang di dalam batin kita. Tapi kata ulama, boleh menjadi salah satu saksi baik. Tunjukkan kepada seorang, inilah orang iman, kata Rasulullah, kalau anda melihat seorang yang selalu bolak-balik ke masjid. Karena bukan orang Islam yang bisa begitu, hanya orang mukmin, orang beriman. Orang yang beriman, salah satu tandanya rajin ke masjid, suka masjid, cinta masjid. Jadi bukan hanya karena 5 waktu, di luar 5 waktu dia memang hatinya sudah tergantung kepada masjid. Dia merasa kalau keluar dari masjid, ya Allah, kapan datangnya besok supaya saya datang duluan ke masjid. Rasanya luar biasa.
Kata Rasulullah, kalau anda melihat seorang yang suka bolak-balik ke masjid, saksikanlah ini orang beriman, bukan berislam. Karena bukan semua muslim mampu selalu ke masjid. Malah kata ulama, kalau mau tahu diri mukmin atau munafik, karena mukmin hal batin, munafik hal iman, hal batin. Kemunafikan batin sama, beda sama Islam. Islam sama kufur. Islam kafir niata zahir. Kalau kita melihat ada orang kerjain Islam, ibadah, salat apa, oh ini Islam. Tapi kalau ada orang tidak mengerjain perintah Islam, ini bukan. Tapi kalau soal iman dan munafik, kita kan tidak bisa, ini kan hal batin, hal dalam. Kata ulama, kalau mau tahu diri, nah, sekarang ini bukan urusan sama lain, urusan sama diri sih. Kalau ulama berkata, kalau mau tahu diri orang mukmin atau munafik, coba posisi anda salat berjamaah, apalagi salat subuh, rajin, suka, cinta, itu tanda iman. Kalau salat subuh tidak ada dalam schedule, itu tanda orang munafik. Terserah kita milih. Itu istilahnya periksa diri. Ada kalau mau ke rumah sakit kan ada check up ya. Kalau mau check up tapi sendiri, tidak perlu ke rumah sakit. Mau tahu saya mau tahu diri, apakah saya orang munafik atau orang mukmin? Gimana salat subuh? Kalau ada apa namanya yang buat tes panasnya apa? Termometer ya, disimpan dalam lidah kita atau dalam ini, terus kemudian dia tahu panasnya berapa, normal atau terlalu panas atau di bawah normal. Tapi sekarang kita mau tahu ini gimana posisi hati saya, iman atau mana yang lebih banyak, munafik atau iman? Lihat salat subuhnya. Salat subuh termometer munafik dan iman. Termometernya salat subuh. Kalau anda ahli salat subuh, berarti anda termasuk orang mukmin yang dijamin oleh Allah imannya. Malah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salat subuh berjamaah, itu Allah berikan pahala seolah-olah dia salat sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita nikmati itu. Hanya salat 2 rakaat Allah berikan pahala seperti salat malam dari Isya sampai subuh. Masya Allah, nikmat. Sudah faham? Ayo mari kita sama-sama salat subuh hari Jumat. Datang ya. Ayo datang. Saya insya-Allah besok Jumat salat subuh bersama-sama di masjid ini. Insya-Allah saya mengajak Bapak Ibu dan saya akan membawakan cerita yang terindah yang telah Rasulullah menceritakan kepada sahabat. Dan sebagaimana saya sudah janjikan, insya-Allah setiap Jumat salat subuh saya bawakan satu cerita. Jadi tidak lama-lama, sekalian kita sarapan bersama-sama. Jadi mohon Bapak Ibu, karena Jumat tidak berpuasa, yang suka masak di rumah boleh bawain. Buat saya aja ya, tidak boleh banyak-banyak. Terus yang kelima, kita singkatkan saja. Yang kelima, merasa gembira. Bagaimana rasa gembira? Bagaimana menikmati? Bagaimana kita merasa senang saat membaca Al-Quran? Nanti ada poinnya. Jadi ini masing-masing 7 poin ini atau 7 sifat ahli tadabbur ini kan sifat secara umum ya, secara umum, secara total. Tapi setiap sifat ini punya sistem, cara. Bagaimana saya praktik bersatuan hati dan pikiran? Bagaimana saya supaya bisa nangis? Bagaimana saya supaya bisa khusyuk? Ada poin-poinnya di bawahnya. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar. Terus yang keenam, ini yang dijelaskan oleh ayat Az-Zumar yang terakhir yang saya sampaikan, sesukaan saya surat Az-Zumar. Karena ayat 23 ini yang dimaksud, merinding saat membaca Al-Quran. Dan saya yakin Bapak Ibu, pasti ada satu saat, ya mungkin jarang, tapi ada saja satu saat begitu kita menyimak bacaan imam,
Atau kita sendiri saat baca tiba-tiba merinding badan kita? Ada enggak? Alhamdulillah. Yang merasa belum ada angkat tangan. InsyaAllah tidak ada yang belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau sudah, walaupun mungkin setahun sekali, sebulan sekali, pokoknya pernah kita rasakan merinding saat. Kalau sudah ada rasa merinding, alhamdulillah, ya Allah terima kasih ada nikmatnya itu. Walaupun belum begitu sempurna, tapi bagaimana sistemnya kita bisa merinding setiap hari. Yang terakhir, salah satu kenikmatan, insyaallah Bapak Ibu habis sudah belajar 6 poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, otomatis saat kita sudah menikmati Al-Quran, secara tidak sadar akan bersujud lillahi ta'ala. Itu yang membuat Al-Walid bin Al-Mughirah, salah satu kuffar Quraisy, yang waktu dia berbicara sama Rasul untuk menghentikan dakwahnya di Makkah, jangan melanjut dakwah dan kami memberikan apapun yang kamu mau, yang penting berhenti dakwah. Sampai selesai berbicaraannya, kata Rasulullah, inti sudah selesai ngomong. Kata beliau, sudah selesai, udah kasih saya kesempatan sekarang saya berbicara. Dan itu salah satu kemuliaan akhlak Rasul. Kalau ada yang berbicara, Rasul suka diam sampai orang yang berbicara selesai apa yang dia ingin sampaikan. Jadi kalau ada orang berbicara, biarpun kita tahu, sudah tahu apa yang lain, sudah tidak usah lanjut, sudah tahu. Sabar dong, kasih biar kita sudah tahu. Ini salah satu tanda kemuliaan akhlak kita. Biarpun kita tahu orang berbicara, kita lebih banyak menyimak dan mendengar dengan baik. Begitu dia selesai perbicaraannya, baru kita boleh sampaikan pendapat kita. Jadi jangan kita berantem berbicaraan, suka berlawangan, mujadalah, saling berantem dalam berbicaraan kita, akhirnya sama-sama tidak mendapatkan manfaat. Tapi begitu kita membaca, menikmati, begitu orang kafir selesai berbicaraannya, kata Rasulullah, ya udah, antum selesai bicara, biar saya sekarang yang berbicara. Dan Rasulullah SAW membacakan surat Fussilat, Hamim, Tanzilun minar Rahmanir Rahim, Kitabun Fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan, dan seterusnya sampai Rasul sampai kepada satu ayat yang ada di dalamnya sujud tilawah. Orang kafir saking nikmatnya isi ayat itu, Rasul bersujud, orang kafir tanpa sadar ikut sujud. Itu namanya tubuh badan kita pun patuh dan taat terhadap keindahan Al-Quran, walaupun orang kafir. Apalagi kalau orang muslim. Sungguh Bapak Ibu, kalau kita bisa menikmati Al-Quran, fantas kalau kita sujud syukur lillahi ta'ala. Ya Allah, ternyata Al-Quran ini nikmat. Allahu Akbar, sujud syukur. Ya Allah, tolong dalam sujud kita boleh berdoa, ya Allah, keindahan ini jangan sampai habis. Ya Allah, mudah-mudahan keindahan ini seterusnya membawa manis dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir serta keluarganya, teman-temannya yang kita sayangi dan kita cintai, mudah-mudahan mendapatkan kenikmatan indahan Al-Quran, kenikmatan nikmatnya Al-Quran, kenikmatan manisnya Al-Quran, dan kenikmatan menjadi ahli tadabbur Al-Quran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin,